Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya, Abu Fikri, dalam rangka melanjutkan materi kajian Rukun 913. Tetapi yang saya sampaikan hari ini bukan rukun sembahyang. Karena rukun sembahyang itu hanya 13. Lalu apa yang tidak saya sampaikan? Yang tidak saya sampaikan adalah doa iftitah. Artinya doa pembuka. Jadi kalau rukun sembahyang 13 itu tidak boleh tinggal, satu saja tidak boleh tinggal. Kalau tinggal ya batal lah sholat itu. Tapi selain daripada itu, hukumnya sunnah. Dia tidak akan membatalkan. Contohnya begini, rukun sembahyang 13 yang nomor 12. Itu kan salam pertama itu. Salam pertama itu wajib hukumnya ada. Salam kedua ya sunnah. Seandainya waktu kita salam pertama itu aman dan nyaman, tidak ada masalah, itu sudah selesai kita laksanakan, tiba-tiba kita buang angin. Seketika kita hendak melaksanakan salam yang kedua, sholat kita sah. Karena yang wajib di situ adalah salam yang pertama, bukan salam yang kedua. Nah, ini membedakan antara yang wajib dan yang sunnah. Nah, sekarang saya nak menyampaikan doa iftitah. Dia juga sunnah. Boleh disampaikan dan boleh tidak. Boleh dibawa dan boleh tidak. Namun hati-hati, walaupun dia sunnah, namanya saja doa iftitah. Artinya dia adalah doa untuk membuka sholat. Untuk membuka acara dialog kita dengan Allah dan Rasul. Secara gaib dan batin. Nah, doa pembukanya itu ya doa iftitah. Dan doa iftitah juga adalah doa pembuka 7 langit. Doa pembuka pintu Baitullah hakikat. Sehingga bertemu kita dengan Allah dan Rasul di tempat itu. Dikala kita mempersembahkan sembahan terhadap beliau. Itu fungsi daripada doa iftitah. Walaupun dia sunnah hukumnya. Baik, kita mulai saja. Kalau saya menganut doa iftitah itu, yaitu bunyinya kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatarus samawati wal ard hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu doa kita yang saya anut dalam sholat saya. Bagaimana Pak Abu Fikri kalau kami menggunakan Allahumma ba'id baini wa baina? Boleh, tidak apa-apa, silakan. Karena doa iftitah itu banyak modelnya, banyak macamnya. Yang penting jangan sampai tidak sholat aja lah. Kira-kira begitu. Baik, kita mulai menyampaikan cerita dan kisah tentang doa iftitah ini. Yang hendak saya sampaikan di sini adalah ada kalimat di situ yang bunyinya inni wajjahtu wajhiya lillazi fatarus samawati wal ardi hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin. Itu yang pertama yang hendak saya sampaikan. Nah, di situ dikatakan inni wajjahtu wajhiya lillazi fatarus samawati wal ardi. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada wajahnya dia, pembina, pencipta
alam semesta. Mana wajahku? Wajah itu artinya bagian terdepan daripada keberadaan kita. Mana dianya? Kalau ini bukan wajahku, tetapi wajah tubuhku. Kalau wajahku, wajah ruhku, itulah seketika ingatan dan kesadaran digabung, disatukan, maka muncul kesadaran. Kesadaran itulah wajahku. Kesadaran itulah aku. Itu yang kita hadapkan kepada wajahnya dia. Wajah siapa? Ya wajah Allah. Bagian terdepan daripada keberadaan Allah itu bukan Allah, tetapi Rasul, utusannya. Bernama dia dengan nama Muhammad. Itu yang kita saksikan, tidak Allah. Nah, persoalan di mana kita bertemu dengan Allah dan Rasul yang nyata adalah Muhammad. Itu kan sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Mulai beliau berkata, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Jika kamu mencintai Allah, mengasihi Allah, menyayangi Allah, ikut aku, kata beliau. Supaya apa? Supaya Allah mengasihi kamu, mencintai kamu, menyayangi kamu, dan mengampuni semua dosa-dosamu. Kalau kamu ikut aku. Artinya beliau menunjukkan kepada kita tempat pertemuan dengan Tuhan itu sendiri. Jelas tempat itu adalah Baitullah Hakikat yang ada di negeri Bakkah. Yang di dalamnya ada beliau bertahta di atas kursi kerajaan Tuhan. Dulunya begitu kondisinya. Maka sekarang tetap begitu dan dia menunggu kita setiap saat di tempat itu. Maka saya katakan dari dulu, agama ini dimudahkan oleh Allah dan Rasul. Negeri Bakkah dijadikannya itu negeri Mekah. Baitullah dijadikannya itu Ka'bah sebagai tanda Baitullah. Di dalam Baitullah ada makom Ibrahim. Di alam kita ini, di depan Baitullah ada makom Ibrahim. Nah, tempat kita bersujud di tempat itu namanya Masjidil Haram. Maka itu juga ada Masjidil Haram di tempat kita di sini, di bumi ini, di dunia kita ini. Itulah yang ada di kota Mekah hari ini. Jadi, untuk kita menghadapkan wajah kita ataupun kesadaran kita kepada dia, cukup wa min haitsu kharaqta fawali wajhaka satral Masjidil Haram. Wa min haitsu ma kuntum fawallu wajhakum satrah. Cukup itu. Dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Kenapa? Karena di Masjidil Haram ada tanda Baitullah, namanya Ka'bah. Ka'bah itu tanda Baitullah, tanda rumah. Nah, disitulah kita diperintahkan falyabudu rabb hadzal bait. Kau sembah Tuhan di rumah itu. Sebenarnya dia menunjuk ke sana. Tetapi untuk syariatnya, dia menunjuk ke sini. Kepada Ka'bah. Lalu ditambah dengan ayat lagi. Al-Baqarah 124-125. Apa bunyinya? Fattakhizu min maqami Ibrahimus shalah. Kau ambil sebagian makom Ibrahim. Kau sholat di situ. Hadapkan wajahmu kepada Ka'bah. Setentangan Hajar Aswad. Sebenarnya yang kita hadapi itu bukan Ka'bah, bukan Hajar Aswad, tetapi babus salamnya itu. Pintu selamat. Pintu di mana dulu kita keluar dari Baitullah ke dunia itu lewat pintu itu. Nanti kalau kita kembali kepada Allah dan Rasul, ke Baitullah juga melewati pintu itu, namanya babus salam.
Begitu saudara. Nah, processing ini, itulah yang disebut dengan menghadapkan wajah kita kepada wajahnya Allah di tempat itu. Cukup dengan cara itu, seketika kita bersangka itulah yang benar, kita berkeyakinan itulah yang benar, maka itu sudah cukup. Karena kebenaran yang kita angkat ini berdasarkan Quran dan Sunnah. Berdasarkan ajaran Allah dan Rasul yang ada pada kitab Quran itu sendiri. Tinggal kita bersangka dan berkeyakinan bahwa itu adalah benar. Kenapa sedemikian? Di dalam Al-Quran Allah berfirman itu, yang firman itu disampaikan oleh Rasulullah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innaha lakabirah ilal al-khashi'in. Dan minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya pekerjaan itu, ritual itu sangatlah berat. Karena dia tidak hanya menggunakan fisik, akan lebih lagi menggunakan rasa diri, ingatan diri, kesadaran diri ke tempat itu. Berat. Begitu saudara. Ilal lazina khoshe'in. Kecuali bagi mereka yang khusyuk. Nah, bagi mereka yang khusyuk, hal itu tidak berat lagi. Siapa mereka yang khusyuk? Jangan lihat buku, jangan lihat catatan, jangan dengar kata orang. Sambungkan saja ayat tadi. Yang bunyinya, allazina yazzununa mulaq rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu sambungan ayat tadi. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang punya persangkaan, keyakinan bahwa di situ dia dapat bertemu dengan Tuhan. Dan disitulah dia kembali. Nah, itulah dia orang yang khusyuk. Punya persangkaan, punya keyakinan bahwa di tempat itulah dia bertemu dengan Tuhan, dan disitulah dia kembali. Nah, inilah yang disebut dengan proses inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami datang daripada Allah, akan kembali kepada Allah. Dan ini pula proses yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, anta mutu qablal maut. Hai Abu Bakar, matilah engkau sebelum kau mati. Kembalilah engkau sebelum dikembalikan. Artinya, sholat yang seperti ini, saudara. Begitu. Kalau tidak seperti itu, kita akan lalai. Kita akan abai. Kita akan kesana kemari. Tidak fokus ke tempat itu. Tidak jadi bertemu Allah dan Rasul di tempat itu dalam sholat. Maka terancam kita. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Yang di dalam sholat dia lalai. Dia tidak jadi. Nah, pada surah Al-Anfal ayat 35 diucapkan juga oleh Allah, dinyatakan oleh Rasul. Apa bunyinya? Wa makana sholatahum indal bait mutaka wa tasdiyah fazuku azabah bima kuntum takfur. Sholat mereka yang di sisi rumah, artinya yang tidak di tempat itu, sama saja dengan bersiul-siul. Allahu Akbar. Nah, kita membaca surat, membaca ayat dengan irama yang bagus, suara yang bagus, itu bersiul-siul. Dan bertepuk tangan saja. Begitu. Kalau tidak seperti itu, kalau tidak di situ. Itu. Nah, oleh karena itu rasakan oleh kamu azab. Azab apa? Ya, karena tidak dicabut penyakit hati. Karena di tempat yang mengalir air di bawahnya, di situ Allah mencabut penyakit hati. Itu surat Al-A'raf ayat 43. Wa naza'na ma fi sudurihim min gilin tajri min tahtil anhar.
Di tempat yang mengalir air di bawahnya itu air Zam-Zam, di situ aku cabut penyakit hati mereka. Sehingga penyakit hati ini yang berupa pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah, ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong, benci, dendam, dan menghancurkan, dicabut oleh Allah pelan-pelan. Lama-lama penyakit itu berkurang dan akhirnya habis. Otomatis dia tidak akan merembet ke tubuh, tidak merembet ke jasad. Makanya Allah firmankan melalui Rasulnya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati itu ada penyakit. Kalau tidak dicabut, tidak dikurangi, maka akan bertambah penyakit itu. Merembet ke tubuh, ke fisik, ke badan. Jadilah kita orang yang penyakitan. Mulai diabetes, jantung, darah tinggi, macam-macam. Bagaimanapun alasannya, penyakit fisik itu bermula daripada penyakit yang bersifat kejiwaan ataupun rohani, saudara. Itu fungsi sholat. Nah, itu azab. Fazuku azab. Bima kuntum takfurun. Nah, rasakan oleh kamu azab karena kamu kafir, dikafir-kafirkan oleh Allah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, bainal kufar wal mu'min tarkus shalah. Perbedaan si kafir dengan si mukmin itu hanya dalam hal meninggalkan sholat. Nah, kalau kita sedang sholat, menghadap pada Allah dan Rasul di tempat itu, tahu-tahu kita tinggalkan, kita pergi ke bank, ke pasar, ke mall, itu meninggalkan sholat namanya. Makanya kita dikafirkan oleh Allah. Tapi kalau kita mantap di tempat itu, itulah mukmin namanya. Kalau kita keluar, itulah kafir namanya. Nah, kita tidak berbicara tentang orang yang beragama salin Islam yang dikatakan kafir itu. Dan kita tidak bercerita orang yang tidak sholat. Ini orang yang sholat saja dikafir-kafirkan oleh Allah. Ah, begitu. Nah, inilah yang disebut dengan ini wajhatu wajahiyah. Nah, sambungan ayat tadi, lillazi mahfitarus samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada wajahnya dia, sang pencipta langit dan bumi. Siapa yang menciptakan? Ya tentu Allah. Pencipta langit dan bumi itu Allah. Tapi karena Allah itu adalah nama daripada zat. Tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Maka dia menyatakan dirinya pada sifatnya itu Muhammad. Beliaulah Rasulullah. Tapi waktu itu namanya bukan Muhammad. Bukan pula Ahmad, melainkan Alhamdulillahi. Itu nama beliau. Makanya seketika sahabat diperintah oleh Rasulullah bertanya kepada orang Yahudi, Nasrani tentang siapa pencipta langit dan bumi. Maka semua ahli kitab mengatakan, wah itu gampang. Yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Akhirnya dibuka oleh Rasulullah rahasianya. Disampaikan oleh Rasulullah rahasianya. Nah, itu ada pada surah Al-Luqman ayat 25. Anda lihat. Nah, walau sa'altahum man khalaqas samawati wal ard sayaqulunallah. Nah, itu kata mereka. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka ahli kitab, siapakah pencipta langit dan bumi? Pasti mereka mengatakan Allah. Maka pada ayat berikutnya, qulil hamdulillahi bal hum katsirun la ya'lamuna. Katakan, hai Muhammad, ceritakan hai Muhammad, bahwa pencipta langit dan bumi itu bukan Allah, melainkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alif lam nama Allah, hamdu itu nama Muhammad. Muhammad itu yang bagian daripada Allah. Jadi beliau pencipta langit dan bumi. Karena beliau adalah wujud serta Allah. Tapi ingat, nama beliau waktu itu belum Muhammad. Belum Ahmad, tetapi Alhamdulillah itu nama beliau seketika dia fataros samawati wal ard. Ah, itu kisahnya. Nah, jadi ini wajhatu wajahiyya lillazi fataros samawati wal ard hanifan muslimah wa ma'ana minal musyrikin.
Nah, ini baru proses awal. Seketika kita hadir kesadaran kita di tempat itu, mengambil sebagian makom Ibrahim, itu baru proses awal. Atau hanifan muslimah, baru condong kepada keselamatan, belum selamat. Baru condong kepada Islam, belum Islam. Lalu kapan kita Islam? Nah, kita akan Islam seketika kita berkata, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Apa artinya? Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, kupersembahkan kepada Zat pencipta langit dan bumi. Itu adalah beliau. Kenapa? Nah, sedemikian itu aku terperintah untuk mempersembahkannya. Di situ aku adalah Islam atau selamat. Nah, itu dia. Jadi kalau kita belum mempersembahkan sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita, waktu itu kita baru condong. Condong kepada apa? Condong kepada selamat. Namun belum selamat. Condong kemana? Condong pada Islam, tapi belum Islam. Nah, kita serahkanlah, inilah sholatku. Beginilah cara aku menghubungi diriku kepada Engkau, wahai Allah. Dengan mengikuti sunnah Rasul, sunnatullah yang ada pada kitab Quran dan hadis. Dengan mengambil sebagian makom Ibrahim. Menghadapkan wajah kepada Ka'bah sebagai tanda Baitullah hakikat. Karena aku dalam Baitullah itu tahu di situ Muhammad. Yang Muhammad itu wujud serta Engkau, ya Allah. Itu sholat. Menghubungkan diri kepada beliau di tempat itu. Nah, sesungguhnya sholatku. Lalu apa lagi? Ibadahku. Nah, ibadah. Persembahanku, ibadahku. Apa itu ibadah? Apa itu persembahan? Dulu sudah kita sampaikan. Menyembah itu pengertiannya 6. Apa dianya? Mencontoh semua perbuatannya. Ya, melaksanakan semua perintahnya. Menjauhi semua larangannya. Mencontoh semua perbuatannya. Pergi kalau disuruhnya. Datang kalau dipanggilnya. Diam kalau tidak ada ilmu daripada dia. Itu menyembah. Itu persembahan. Itu ibadah. Yang sudah kita lakukan dari pagi ke siang dan siang ke malam, malam ke pagi kembali. Itu yang kita persembahkan. Jadi sholatku, ibadahku, ku persembahkan kepada Engkau. Mohon diterima, ya Allah. Mohon diterima, ya Rasulullah. Kemudian, wa mahyaya. Nah, apa itu wa mahyaya? Yang hidup pada kita. Siapa dianya? Siapa dianya? Itu ruh. Itu Nur Muhammad, itu mukmin, itu diri kita yang sebelah diri. Itu yang kita persembahkan kepadanya dengan kehadiran itu. Minta diapakan? Minta dibersihkan, minta disucikan, minta dicabut penyakit hati. Yang terdiri dari pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, inat, tamak, loba, dan sombong. Benci, dendam, dan menghancurkan. Mohon dicabut. Daripada hidupku ini, daripada ruhku ini. Jangan sampai dia kotor. Kemudian wamah mati. Yang mati pada aku, apa itu? Tubuh. Tubuh badan jasad kita ini disehatkan. Dijauhkan daripada ancaman, bala dan penyakit. Bersihkan ya Allah. Cerahkan ya Allah. Jernihkan ya Allah. Sehingga dia mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada aku. Itu intinya surat iftitah tadi atau doa iftitah tadi. Wa bidzalika wa umirtu wa ana minal muslimin. Sedemikian itu aku terperintah. Terperintah untuk mempersembahkan sholat, ibadah, hidup, matiku. Itu diperintah. Jika itu selesai, maka jadilah aku Islam atau Muslim atau selamat. Nah, di tempat itu kejadiannya, saudara. Makanya saya sedih melihat keluarga kita, saudara kita, kaum kerabat kita yang tidak melaksanakan sholat. Yang sholat saja masih bermasalah, saudara. Ada yang dia menuju Tuhan, tapi dia tidak tahu siapa Tuhan.
Dia menuju Rasul, dia tidak tahu siapa Rasul. Dia tahu membaca Allahu Akbar sampai salam, tapi tidak mengerti terjemahannya. Dia mengerti terjemahannya, tapi tidak paham maksudnya. Masih panjang. Bahkan dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Orang yang sholat saja celaka, apalagi tidak. Orang yang salat saja dikatakan kafir, dikafir-kafirkan, apalagi tidak. Bagaimana akan bersinar hati itu? Bagaimana akan bercahaya jiwa itu? Kalau kita tidak pernah bertemu dengan Allah dan Rasul di alam cahaya atau alam nur. Itu yang menyedihkan. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, tidak pula aku menyalahkan mereka yang tidak sholat. Cuma menghimbau, kembalilah kepada Allah dan Rasul. Karena nanti kita akan membutuhkan Allah dan Rasul itu sendiri. Kita membutuhkan pertolongan Allah dan Rasul itu sendiri. Sebenarnya hari ini, kita sudah berada dalam pertolongan Allah dan Rasul. Diberi langit, diberi bumi, diberi makan, diberi minum, pakaian, tempat kendaraan. Kita dimewahkan, disehatkan, diberikan waktu yang luang. Lalu kenapa kita ingkar kepada Allah? Kenapa kita kafir kepada Allah? Kenapa kita membangkang kepada Rasul, saudara? Sadarlah semua itu. Karena tanpa sholat, semua kebaikan yang kita buat, apapun bentuk kebaikannya, tidak akan diterima oleh Allah dan Rasul. Kenapa? Karena inna awala yuhasibu min amali bani Adam fil yaumil qiyamah as-sholah. Sesungguhnya amal yang pertama kali diterima Allah atau diperiksa Allah atas amal anak Adam itu sholat. Kalau sholatnya bagus, maka baguslah amalannya, baguslah fasilitas hidupnya. Mendapatlah dia apa yang dia cari, apa yang dicita-citakan. Tapi kalau sholatnya tidak bagus, buruklah amalnya, buruklah pahalanya, buruklah fasilitas akhiratnya. Dia tidak mendapatkan apa yang dia cari. Bahkan sholat itu digulung oleh malaikat, kemudian dihempaskan ke mukanya. Itu dalam istilah hadis. Apalagi kalau kita tidak sholat, saudara. Mau kemana kita? Baik, saudaraku kaum muslimin dan muslimat, sebangsa setanah air. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengulas, pelengkap daripada kajian kita tentang rukun sembahyang 13 yang ternyata inilah doa iftitah. Dia bukan rukun tapi sunnah, namun bermanfaat dan memberikan kekuatan kita untuk membuka sholat itu sendiri, membuka 7 langit, membuka pintu Baitullah sehingga bertemu dengan Allah dan Rasul di tempat itu, di mana yang nyata adalah Muhammad sebagai wasilah antara kita dengan Allah, saudara. Demikian saja, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Berikut ini nanti kita akan sambung kepada rukun sembahyang 13 yang kelima, yaitu ruku. Namun ini sebagai tambahan. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.